Untuk sesaat lamanya Gajah Mada kebingungan. Namun bekel Gajah Mada segera menenteramkan diri sendiri untuk tenang dan tidak gugup menghadapi keadaan macam apapun. Gajah Mada memberi isyarat dua pengawalnya bergegas meloncat turun. "Pertama," berkata bekel Gajah Mada, "beritahu Gagak Bongol dan Lembang Laut mengenai perkembangan tak terduga ini. Minta kepada mereka untuk meyakinkan Sri Baginda agar berkenan mempersiapkan diri mengungsi. Kedua, hujani pasukan Jalayuda yang akan membedah dinding istana dengan anak panah. Pertahankan dinding istana dengan sekuat-kuatnya. Sekali lagi, hujan anak panah susul menyusul. Jangan memberi kesempatan mereka untuk menjebol pintu atau menggunakan tangga untuk memanjat dinding. Aku sendiri akan menemui Raklian Temenggung Banyak Sora, menyampaikan perkembangan yang tidak terduga ini. Nah, cepatlah kembali ke istana. Waktumu tipis." Singkat, tegas, dan jelas apa yang diperintahkan bekel Gajah Mada. Dua bayangkara yang mengawal segera berlari untuk mempersiapkan diri melaksanakan perintah itu. Dengan cepat, bekel Gajah Mada berlari menuju dua tumenggung yang sedang berseteru. Gajah Mada mengeluarkan lencana Mahapatih Tadah dan diangkatnya tinggi-tinggi menggunakan tangan kanan. Sedangkan tangan kirinya memegang umbul-umbul kecil lambang kesatuan Bayangkara. Dengan dua benda itu di tangan, bekel Gajah Mada segera berlari cepat menerobos sisa perang yang masih berkecamuk. Pasukan Jalapati yang melihat lambang-lambang yang diacungkan Gajah Mada bergegas menyibak memberi jalan. Bekel Gajah Mada langsung menuju perang tanding yang berlangsung seru antara Banyak Sora dan Pujut Luntar. Keduanya telah berada pada keadaan siap saling berbunuh. "Berhenti!" Gajah Mada berteriak amat keras. Banyak Sora segera meredakan diri. Pujut Luntar mengambil jarak. Teriakan bekel Gajah Mada yang mencuri perhatian, apalagi ia memegang klebet Bayangkara yang digerakkan Mobat Mabit, menyebabkan semua orang segera menghentikan perang. Masing-masing berloncatan mengambil jarak untuk mengamankan diri. "Ada apa?" bertanya Banyak Sora kepada bekel Gajah Mada. Gajah Mada tidak mau bertele-tele. "Pasukan Jalayuda melakukan tindakan pengecut," berkata bekel Gajah Mada. "Mereka siap menggempur istana melalui Purawaktra, alun-alun depan." Terkejut Temenggung Banyak Sora. Temenggung Pujut Luntar yang mendengar pula hal itu tidak kuasa menahan tertawanya yang terbahak-bahak. Pujut Luntar terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Sejenak suasana benar-benar hening. Para prajurit Jalapati yang nyaris menyelesaikan tugas dengan menghancurkan petualangan pasukan Jalarananggana itu mulai membayangkan bahaya lain yang tidak kalah besar tengah mengancam istana. Bekel Gajah Mada melihat Temenggung Banyak Sora yang bingung itu terlampau membuang-buang waktu. "Atas nama Tuanku Jayanegara dan atas nama Mahapatih Aryo Tadah, ringkus Temenggung Pujut Luntar!" Perintah yang justru berasal dari bekel Gajah Mada yang memegang lencana Mahapatih Tadah itu diterjemahkan dengan saksama oleh segenap prajurit.
Mereka berloncatan menyergap Temenggung Pucut Luntar. Entah karena apa, Temenggung Pucut Luntar tidak melakukan perlawanan. Temenggung Pucut Luntar hanya tertawa tergelak-gelak saat beberapa prajurit mengikat tangannya menjadi bandar yang harus dijebloskan ke dalam penjara istana. Bagaikan tersadar oleh keadaan yang gawat itu, Banyak Sora meminta para senopatinya berkumpul. Perang Brubuh nyaris usai karena pasukan Jala Rananggana kocar-kacir. Bahkan berakhir ketika para pasukan Jala Rananggana akhirnya melihat pimpinan mereka menyerah tanpa perlawanan. Lebih dari itu, mata para prajurit Jala Rananggana mulai terbuka. Kesadaran mereka mulai tergugah bahwa sebenarnya mereka telah dijerumuskan Rakuti ke dalam keadaan yang sangat tak menyenangkan itu. Rakuti sendiri yang ternyata pengecut sekarang entah berada di mana. Orang yang suaranya sangat lantang dalam menyemangati nafsu untuk berperang itu ternyata tidak kelihatan ujung hidungnya. Banyak Sora mengangkat tangan meminta perhatian. Suaranya amat lantang. "Pekerjaan belum selesai," berkata Banyak Sora sambil menahan kecewa yang luar biasa. Kini kita dihadapkan pada keadaan lebih gawat. Pasukan Jalayuda ikut-ikutan lupa diri dan mencoba ikut mengganyang pilar istana Wilwatikta. Aku ingin bertanya, apakah sepak terjang Panjiwatang itu akan kita biarkan? Tidak, jawab para prajurit serentak dengan suara gemuruh. Banyak Sora menebar pandang diarahkan kepada para prajurit Jala Rananggana yang kebingungan. Dan kalian, lanjut Banyak Sora kepada sisa-sisa pasukan Jala Rananggana, tidakkah kalian menyadari bahwa kalian telah melakukan perbuatan yang keliru? Kalian ditipu dan dimanfaatkan oleh Rakuti yang kehilangan akal waras dan menjadi gila itu. Kalian dijadikan korban bagi keinginan dan angan-angan gilanya. Para prajurit kesatuan Jalayuda saling pandang. Para senopati pimpinan kelompok-kelompok kecil pasukan itu menunduk saat dibelejeti kesalahannya. Kini, setelah semuanya terjadi, mereka melihat kenyataan yang tak terbantahkan dan amat menyakitkan bahwa mereka diperalat serta dikorbankan oleh para Dharma Putra Winesuka dalam menggapai angan-angannya. "Bagaimana?" teriak Banyak Sora. "Apakah kalian, para prajurit Jala Rananggana, akan memegang harga diri dengan membuta seperti yang telah dicontohkan Temenggung Pucut Luntar? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, aku dan segenap prajurit Jalapati tidak keberatan. Silakan kembali mengangkat senjata. Aku dan pasukan Jalapati tak segan-segan untuk memenuhi keinginan kalian, mengintip seperti apakah pintu neraka itu sebenarnya. Akan kutumpas kalian sekarang juga." Tak ada yang berani menjawab. Segenap prajurit Jala Rananggana tak ada yang kuat mengangkat kepala sekedar untuk menengadah. Rasa bersalah mengganduli kepala mereka. Nada suara Banyak Sora yang keras itu tiba-tiba berubah melunak, tetapi tetap tegas dan berwibawa. "Jika kalian punya kebeningan hati untuk berpikir atau sudah terbebas dari kepala yang keruh, marilah kita lupakan. Kita anggap apa yang terjadi itu hanya sebagai sebuah kealpaan.
Mari kita bahu-membahu menebus kekeliruan untuk melawan para petualang tidak tahu diri yang mencoba merusak sendi-sendi kehidupan itu. Kalian tidak percaya bahwa tatanan menjadi rusak. Tengok ke langit utara itu. Asap yang membumbung itu berasal dari pasar yang dibakar oleh para penjara yang mencoba memanfaatkan keadaan. Rupanya api yang membakar pasar telah melambungkan asap hitam ke langit. Bahkan asap kebakaran itu berasal dari tempat-tempat yang lain. Tidak hanya pasar yang dibakar. Yang menyedihkan, bahkan bangunan-bangunan tempat ibadah ikut dibakar. Ketika keheningan pikiran kembali pulih, terasa sangat menyedihkan perang yang baru saja berakhir itu. Karena itulah perang melawan diri sendiri. Perang saudara yang akibat lukanya semua merasakan. Rintih kesakitan dan teriakan mereka yang sekarat akibat pedang menyobek lambung atau bahkan tembus memburaikan usus menjadi pemandangan menyedihkan sekaligus menumbuhkan pertanyaan, mengapa harus terjadi? Bagaimana? Teriak banyak suara. Kita diam saja atau kita melawan petualang-petualang itu? Kita lawan! Jawab para prajurit Jalapati dan pasukan Jala Rananggana serentak. Napas Temenggung banyak suara tersengal. Banyak suara mengalihkan pandangan matanya kepada bekel Gajah Mada. Gajah Mada tahu banyak suara membutuhkan beberapa keterangan. Mereka menggunakan Garuda Ngelayang. Gajah Mada memberi keterangan dengan tegas. Banyak suara mengangguk. Banyak suara percaya dengan keterangan itu. Dalam lingkungan keprajuritan Wilwatikta, pasukan Bayangkara memang memiliki barisan telik sandi yang andal dan dapat dipercaya. Bahkan sebenarnya di dalam hati banyak suara merasa kagum kepada bekel Gajah Mada karena kemampuannya membentuk pasukan kecil tetapi berkemampuan luar biasa. Banyak suara menengadah seolah mencari sesuatu di celah Nabastala. Banyak suara berpikir keras. Ada beberapa pilihan untuk menghadapi gelar perang Garuda Ngelayang. Nama Garuda Ngelayang digagas dari perilaku burung Garuda yang terbang melayang-layang, tetapi matanya tajam mengintai dan siap menyambar musuh. Dalam banyak hal, Garuda Ngelayang memang gelar perang yang mendebarkan. Jika seorang pimpinan pasukan telah menjatuhkan pilihan menggunakan gelar itu, yang bersangkutan benar-benar percaya diri dan merasa yakin pasukannya akan memenangkan peperangan. Apalagi sasarannya adalah bangunan yang tidak bergerak yang disebut kedaton. Banyak suara berpikir gelar perang di Radameta cukup kuat untuk digunakan menghadapi Garuda Ngelayang. Atau bisa juga menggunakan gelar Cakra Byuha yang pertahanannya amat kuat dan rapat. Hanya Gelatik Nebo yang jelas tidak bisa digunakan menghadapi gelar perang Garuda Ngelayang itu. Namun di sisi lain, banyak suara harus memperhatikan prajuritnya yang kelelahan dan terluka. Kekuatan pasukan Jalapati berkurang banyak akibat benturan pertempuran yang telah terjadi. Segenap prajurit telah berkurang tingkat kesegaran tubuhnya. Mereka tentunya kelelahan. Jika ada yang masih tersisa, hanyalah semangat yang masih berkobar makantar-kantar. Pasang gelar Cakra Byuha, teriak banyak suara.
Pasukan Jalapati adalah pasukan yang benar-benar telah terlatih, cukat Trengginas. Demikian perintah itu telah jatuh. Semua bergerak cepat. Aba-aba diberikan dari tambur dan suara sangkakala. Tidak berapa lama kemudian, pasukan gabungan antara Jala Rananggana dan pasukan Jalapati itu telah siap untuk bergerak. Akan tetapi, banyak Sora juga masih menyisakan orang untuk mengurusi mereka yang terluka tanpa membedakan lawan atau kawan. Prajurit yang juga menguasai ilmu pengobatan ala kadarnya berusaha menolong mereka yang terluka dan mengurus yang terbunuh. Bende Kiai Samudro kembali dipukul bertalu-talu. Bekel Gajah Mada merasa sedikit lega. Setelah minta diri kepada Temenggung Banyak Sora, pimpinan pasukan Bayangkara itu berlari menuju arah kudanya yang disembunyikan di belakang pohon nyamplung. Dengan cepat, seolah takut kedahuluan didemit, Gajah Mada membalap menuju istana melalui pintu gerbang timur. Sepanjang jalan di Santana Raja, Bekel Gajah Mada melihat pintu-pintu rumah telah tertutup rapat. Penghuninya mungkin bersembunyi di dalam rumah itu, atau bisa pula telah mengungsi entah kemana. Sesampai di dalam benteng, Gajah Mada terus membedal kudanya langsung menuju bangunan utama di garis lurus dengan Purawaktra. "Bagaimana Kakang Bekel?" tanya Gagak Bongol tidak kuasa menutupi rasa cemasnya. "Keadaan menjadi gawat," ucap Gajah Mada. "Seperti yang kita duga, Temenggung Panjiwatang menyimpan maksud tersendiri. Panjiwatang telah menggerakkan pasukannya akan menggempur istana." Suara tambur terdengar dipukul gemuruh. "Nah, itu mereka datang. Jalayuda telah datang bagaikan banjir bandang," lanjut Gajah Mada. Dari kejauhan terdengar suara tambur dan genderang yang dipukul bertalu-talu untuk membakar semangat mereka yang akan berlaga. Genta dan Bende bersahutan di mana-mana. "Telah kau persiapkan pengungsian untuk Baginda?" bertanya Bekel Gajah Mada. "Sudah," menjawab Gagak Bongol tegas. "Apakah kami harus melakukan sekarang?" Gajah Mada menggeleng. "Keberadaan Tuanku Jayanegara untuk sementara tetap berada di istana amatlah penting. Jika sampai tersiar kabar Tuanku Jayanegara meloloskan diri dari istana, hal itu akan menyebabkan prajurit yang bertempur kehilangan semangat. Jika para prajurit yang berperang itu mengetahui Sri Baginda masih berada di dalam istana, mereka akan bertempur seperti orang yang sedang kesetanan. Jika kita menghitung istana benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pengungsian Sri Baginda terpaksa harus dilakukan." Gagak Bongol merasa agak heran. Prajurit mana lagi yang akan bertempur dan harus dibakar semangatnya itu? Tanya Gagak Bongol. Rupanya Gagak Bongol belum mengetahui perkembangan yang telah terjadi. "Prajurit Jalapati," Gajah Mada menjawab. "Mereka telah berhasil mengakhiri petualangan pasukan Jala Rananggana dan meyakinkan prajurit yang tersisa kembali ke jalan yang benar, melindungi istana dan Sri Baginda. Gabungan pasukan Jalapati dan Jala Rananggana itu
kita bisa harapkan mampu mengimbangi sepak terjang pasukan Jalayuda. Gagak Bongol dan Lembang Laut manggut-manggut. Kalian tetap berada di sini, lanjut Bekel Gajah Mada. Aku akan memimpin Bayangkara mempertahankan pintu gerbang. Gagak Bongol mencegah. Kau tidak menghadap raja lebih dulu. Bekel Gajah Mada hanya mengangkat tangannya sebagai isyarat penolakannya, karena ada hal yang jauh lebih penting yang harus dilakukannya. Bekel Gajah Mada bergegas berlari menuju pintu gerbang yang telah ditutup rapat. Pintu gerbang Purwakerta yang tinggi dan terbuat dari kayu yang sangat tebal itu diselarak dengan ganjal besi yang sangat kuat. Dari balik dinding, Bekel Gajah Mada memperhatikan alun-alun yang di arah sana pasukan segelar sepapan sedang mempersiapkan diri. Sebenarnya lah pasukan Jalayuda telah berada di alun-alun. Dengan penuh keyakinan, pasukan dari Kesatuan Perang Jalayuda yang telah pasang gelar perang Garuda Ngelayang itu menghimpun diri lebih dulu di alun-alun. Panciwatang sekali lagi menyempatkan memberikan perintah dan petunjuk kepada para senopati bawahannya. Pintu gerbang istana tertutup rapat. Sementara itu, dari balik dinding pasukan Bayangkara telah siap melaksanakan perintah Bekel Gajah Mada untuk menghujani musuh dengan anak panah. Namun pasukan Jalayuda rupanya menyadari kemungkinan itu. Itu sebabnya mereka mempersiapkan tameng dan tangga dalam jumlah cukup banyak. Tameng akan digunakan melindungi para prajurit dari hujan anak panah. Sedangkan tangga nantinya akan digunakan untuk memanjat dinding. Namun andai kata mereka berhasil melewati dinding pun masih dihadang oleh kolam memanjang berpagar semak perdu yang juga memanjang. Yang di balik gerumbul lebatnya semak dan perdu itu, anak panah dan lembing mengintai. Kalian telah siap? Temenggung Panciwatang berteriak. Siap! Jawab prajurit bawahannya serentak. Panciwatang tersenyum, yakin kemenangan berada dalam genggamannya. Akan ada hujan anak panah dari balik dinding, Panciwatang berteriak. Namun jangan ragu dan takut menghadapi upaya prajurit Bayangkara yang sia-sia itu, yang menggunakan tameng di depan melindungi mereka yang membawa tangga. Dari tempat yang lebih tinggi, Temenggung Panciwatang memperhatikan segenap prajurit Jalayuda yang telah pasang gelar Garuda Ngelayang. Dengan gelar perang yang kukuh seperti itu, Temenggung Panciwatang merasa akan mudah sekali menggempur dinding istana. Serbu! Teriak Panciwatang. Perintah telah diberikan, disambut dengan teriakan riuh para prajurit yang mulai bergerak. Tambur dan genderang pembakar semangat dipukul bertalu-talu. Susul menyusul tanpa henti. Dari balik dinding, para Bayangkara merentang gendewa. Panah telah ditempatkan pada tali. Dengan jantung berdegup kencang, mereka menunggu musuh masuk ke dalam jarak jangkau anak panah itu. Dengan cermat dan saksama, Bekel Gajah Mada memerhatikan gerakan lawan. Demikianlah manakala akhirnya pasukan Jalayuda yang mencoba mengail keuntungan dari kekisruhan yang terjadi memasuki jangkauan anak panah. Gajah Mada
segera mengayunkan tangannya sebagai isyarat kepada segenap anak buahnya untuk melepas anak panah. Hujan anak panah terjadi. Susul menyusul menyambar pasukan musuh. Meski pasukan Jalayuda menggunakan tameng, anak panah itu mampu menyelinap. Pasukan Bayangkara adalah pasukan yang amat terlatih, berkemampuan luar biasa. Hampir semua prajurit Bayangkara berkemampuan melepas anak panah dengan cermat dan akurat. Walau gerakan musuh itu dilindungi oleh tameng, anak panah yang dilepas mampu menerobos di sela-selanya menggapai sasaran. Panjiwatang kaget. Tak disangkanya pasukan Bayangkara bisa melakukan hal yang nyaris langka itu. Panjiwatang tentu tak pernah membayangkan betapa setiap hari dan setiap saat para Bayangkara selalu berlatih dan menyempurnakan kemampuan. Dalam hal kemampuan melepas anak panah, sasaran yang digunakan bukan hanya benda diam, melainkan juga benda yang bergerak, bahkan benda yang bergerak cepat. Segenap prajurit yang dilindungi tameng itu bergerak berlari bersama. Namun sekali lagi hujan anak panah berhamburan dari dinding kukuh yang melindungi istana. Beberapa prajurit Jalayuda kembali bergelimpangan. Pada saat yang demikian itulah tiba-tiba terdengar suara bergetar nyaring. Suara bende yang dipukul bertalu menggetarkan udara. Getar bende itu ternyata mampu membenamkan ingar-bingar tambur dan genderang. Temenggung Panjiwatang merasa permukaan hatinya berdesir oleh perbawa luar biasa yang berasal dari bende itu. Temenggung Panjiwatang lebih kaget lagi manakala dari balik dinding sebelah selatan dan utara secara bersamaan muncul sebuah barisan lengkap dengan lambang-lambangnya. Panjiwatang bergegas memberi isyarat. Sangkakala segera ditiup melengking menerjemahkan perintah Temenggung Panjiwatang. Pasukannya yang semula bergerak siap menjebol dinding, menerobos hujan anak panah, segera ditata kembali. Dengan cekatan, pasukan Jalayuda mengikat diri dalam ikatan gelar perang yang kukuh. Ternyata entah mengapa Temenggung Banyaksora telah mengubah keputusannya. Semula pasukannya tetap menjadi satu dalam pusaran Cakrabyuha. Namun sebuah gagasan telah muncul untuk memecah pasukan gabungan antara Jalapati dan Jala Rananggana itu menjadi dua dan masing-masing muncul bersamaan dari arah utara dan selatan. Pasukan sebelah utara menggunakan gelar perang Cakrabyuha, sementara pasukan yang muncul dari balik dinding arah selatan menggunakan gelar perang Diradameta. Cakrabyuha dan Diradameta siap menghajar Garuda Nglayang. Temenggung Panjiwatang kaget karena tidak mengira bakal mendapatkan musuh yang sangat kuat. Bahkan Panjiwatang merasa harus menghadapi dua kekuatan sekaligus. Bagaimana dengan pertempuran di bagian belakang istana itu? Apa telah usai? Bertanya Panjiwatang kepada diri sendiri. Dada pimpinan Jalayuda itu terpacu. Panjiwatang memperhatikan keadaan. Temenggung pimpinan pasukan Jalayuda itu mengumpat kasar saat melihat kenyataan pasukan yang dihadapinya menggunakan dua buah ciri khusus yang dimiliki oleh pasukan Jalapati dan Jala Rananggana.
Menggigil Panjiwatang melihat kenyataan itu. Keparat, umpatnya. Iblis! Berbeda dengan Temenggung Panjiwatang yang mengira pasukan Jalapati dan Jala Rananggana akan sama-sama hancur. Dengan demikian, pasukan Jalayuda tinggal menginjak siapapun yang akan muncul menjadi pemenang. Sebaliknya, Rakuti telah menduga hal itu akan terjadi. Rakrian Kuti yang terlihat selalu bersama-sama dengan para Rakrian Winesuka yang lain terpaksa harus menggeleng-gelengkan kepala melihat Jalapati dan Jala Rananggana bisa bersatu. Gila, desis Rakuti. Bagaimana dengan nasib Wujud Luntar? Orang itu menyerah atau sudah mampus di tangan banyak sora? Sebagaimana Temenggung Panjiwatang, Rakuti merasa pasukan Jalayuda tengah menghadapi dua buah kekuatan. Dari satu arah, Cakra Byuha siap berpusing. Sebaliknya, dari arah lainnya, Hiradameta siap untuk mengamuk dengan kekuatan Gading dan Belalai. Bagaimana Rakuti? Tiba-tiba Tanca yang tidak banyak bicara itu membuka mulut. Apa kita masih boleh berharap rencana kita akan terwujud? Rakuti merasa pertanyaan Tanca itu seperti sebuah sindiran yang ditujukan kepadanya. Menebal wajah Rakrian Kuti dirasa melebihi tebalnya dinding istana Majapahit. Mukti atau mati? Jawab Rakuti tegas. Hanya ada dua pilihan yang kita hadapi, mukti atau mati. Kalau berhasil mukti, kalau tidak berhasil mati. Jauh-jauh hari aku sudah menekankan hal itu. Peluang masih ada. Aku yakin pasukan Jalayuda akan muncul sebagai pemenang karena mereka masih berada dalam keadaan segar. Sebaliknya, aku melihat pasukan Jala Rananggana dan Jalapati berada dalam keletihan. Mereka kehilangan sebagian kesegaran mereka. Rakuti memandang Tanca begitu dekat, lalu menebar tatapan wajahnya pada Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Para Rakrian Winesuka menyimak pembicaraan Rakuti dengan saksama. Begitu perang pecah, lanjut Rakuti, kita laksanakan apa yang telah kita sepakati. Kita membaurkan diri dalam perang yang kita upayakan dengan segala macam cara agar menjadi kisruh. Ingat, sebuah goresan kecil saja dari senjata beracun itu akan mengantarkan Temenggung Panjiwatang mengintip gerbang neraka. Dua belah pihak yang akan berperang telah berhadap-hadapan. Pasukan Jalayuda berada dalam kesiagaan penuh. Pasukan Jalapati dan sisa-sisa pasukan Jala Rananggana yang menyatukan diri juga berada dalam puncak kesiagaan penuh. Kalau ada perbedaan di antara mereka adalah pasukan Jalayuda masih bersih. Sebaliknya, prajurit yang berpihak kepada istana telah bersimbah peluh dan darah.